Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gian Mukti, Prambudi NIM 7211419137, Rombol Akuntansi Internasional 2019. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi Sistem Informasi Manajemen, yaitu bab 5 tentang sumber daya komputasi dan komunikasi. Kita lanjut. Ada piranti keras. Komputer memiliki bermacam-macam kecepatan dan harga, namun semua memiliki fitur-fitur yang umum. Fitur yang menjadi perhatian kita diantaranya adalah prosesor, memori, kapasitas, penyimpanan, alat input, dan output. Semua komputer untuk tujuan umum memiliki jenis-jenis komponen yang sama. Komputer yang lebih besar memiliki komponen yang lebih banyak dan lebih cepat daripada komputer mikro. Lanjut, di sini lihat ada macam-macam komponen-komponen komputer. Itu yang pertama ada prosesor. Fungsi dari CPU untuk mengendalikan kalkulasi, untuk mengendalikan perbandingan data secara logis, mengarahkan dan mengendalikan pergerakan data dari satu lokasi ke lokasi lain di dalam komputer. Lalu yang kedua ada memori. Nah, RAM ini merupakan memori yang terletak pada papan sirkuit utama atau motherboard. Data-data dalam memori akan hilang apabila daya untuk komputer itu dimatikan. Lalu yang ketiga ada ruang penyimpanan atau disk. Disk ini merupakan memori yang terletak pada suatu alat yang tidak terdapat pada papan sirkuit utama. Kebanyakan jenis penyimpanan ini dapat dilepaskan atau dipindahkan dari satu komputer ke komputer yang lain. Data yang disimpan tidak hilang ketika daya komputer dimatikan. Alat-alat penyimpanan yang umum adalah floppy disk dan CD. Nah, kita lanjut, ada alat input atau input device. Input device merupakan suatu alat yang menangkap data oleh metode manual atau elektronik dan mengirimkan data ke ruang penyimpanan atau memori. Alat-alat input yang umum itu seperti keyboard, mouse, dan scanner. Lalu kita lanjut, alat output atau output device. Output device itu merupakan suatu alat yang menyajikan dan atau mengirimkan data dari komputer kepada pengguna. Alat-alat output yang umum adalah monitor, printer, CD, dan mic. Lalu lanjut, ada alat input atau output. Ini merupakan suatu alat yang dapat melakukan fungsi-fungsi input maupun output. Contohnya adalah monitor, touchscreen, terus ada disk penyimpanan, dan masih banyak lagi. Lalu kita lanjut ke alat-alat komputasi pribadi. Komputasi pribadi telah lama dihubungkan dengan komputer mikro, bahkan komputer mikro pada awalnya disebut komputer pribadi atau PC. Komputer mikro saat muncul pertama kali bukan tergabung dalam satu jaringan. Setiap pengguna komputer mikro menggunakan sumber daya ini untuk keperluan komputasi pribadinya saja. Lalu kita lanjut, alat-alat komputasi pribadi ini ada yang pertama ada telepon seluler dengan pesan dan video interaktif. Nah, dulu yang kedua ada telepon seluler cerdas atau biasa disebut smartphone. Nah, kita lanjut yang telepon seluler dulu. Perusahaan-perusahaan pembuat telepon seluler populer telah membuat telepon yang menampilkan pesan tulisan dan gambar-gambar dan video pendek. Keypad dan monitor menjadi alat input dan output. Nah, lalu yang smartphone, telepon seluler dianggap cerdas ketika sebuah telepon menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang biasanya dihubungkan dengan komputer mikro atau PC. Lalu kita lanjut, ada jaringan rumah. Jaringan yang menggunakan modem untuk koneksi internet atau broadband, baik modem kabel maupun model telepon atau DSL, dapat membawa akses internet berkecepatan tinggi ke rumah. Lalu yang keempat ada keamanan komputasi rumah. 3 aspek keamanan itu memiliki arti yang sangat penting bagi komputer mikro, yaitu update sistem operasi, virus, dan spyware. Lalu kita lanjut ke perangkat lunak. Ada 2 jenis perangkat lunak, yaitu perangkat lunak sistem dan perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak sistem dibutuhkan untuk menggunakan komputer. Perangkat lunak aplikasi untuk memproses data-data pengguna. Peranti lunak aplikasi dapat diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dibuat sesuai pesanan untuk pengguna tertentu. Nah, kita lanjut ke perangkat lunak sistem. Perangkat lunak sistem atau yang biasa disebut juga sebagai perangkat lunak sistem operasi menjalankan tugas-tugas mendasar yang dibutuhkan oleh sejumlah pengguna dari satu komputer tertentu. Nah, lalu ada perangkat lunak aplikasi. Nah, perangkat lunak aplikasi ini ada
3 jenis. Yang pertama ada perangkat lunak aplikasi siap pakai, ada perangkat lunak aplikasi khusus, ada perangkat lunak yang ditulis oleh pengguna. Lalu kita lanjut lagi. Peranan perangkat lunak yang mudah digunakan pengguna. Perangkat lunak komputer yang sederhana dan penggunaannya intuitif sering kali dikatakan mudah digunakan akan pengguna atau user friendly. User friendly berarti bahwa aplikasi tersebut telah dibuat dengan saksama sehingga berbagai bakat dan keahlian yang dimiliki oleh rentang pengguna yang luas dapat diakomodasi. Membuat perangkat lunak yang user friendly ini jauh lebih sulit daripada membuat perangkat lunak yang programmer friendly. Nah, kita lanjut ke karakteristik aplikasi yang mudah digunakan. Yang pertama, dialog yang dipandu untuk mengarahkan pengguna sehubungan dengan data yang dibutuhkan, format data yang diminta, masalah-masalah lain yang serupa. Lalu yang kedua ada menu, daftar perintah atau daftar perintah dengan langkah-langkah yang ditampilkan ke bawah dan ikon. Lalu yang ketiga ada pola dan formulir-formulir isian. Lalu yang keempat ada bantuan yang sensitif pada konteks. Lalu yang kelima ada antarmuka atau interface yang berbentuk grafis dengan menggunakan simbol-simbol terstandarisasi. Kita lanjut ke komunikasi. Kecepatan transmisi data antar komputer yang berlangsung melalui sistem telepon publik seringkali lebih lambat dari ketika komputer tersambung melalui jaringannya sendiri. Alasannya adalah karena protokol untuk komunikasi sistem telepon publik dirancang untuk komunikasi suara dan kualitas sehingga kecepatan saluran komunikasi ini tidak harus tinggi. Protokol adalah spesifikasi dalam pemformatan data yang akan ditransfer di antara peralatan komunikasi. Nah, ini ada jenis-jenis komunikasi, ada koneksi publik, ada saluran pribadi, lalu ada jaringan pribadi maya, ada komunikasi jaringan. Kita lanjut yang koneksi publik dulu. Koneksi jaringan internet yang menggunakan kabel telepon sebagai penyalur data melalui modem seluler. Lalu yang kedua ada saluran pribadi, yaitu koneksi yang menggunakan sirkuit yang selalu terbuka untuk lalu lintas komunikasi data. Lalu ada jaringan pribadi maya. Ini tuh merupakan jaringan yang dibuat khusus dalam komunikasi internet tanpa adanya terminal atau link yang mengganggu. Lalu yang keempat ada komunikasi jaringan. Setelah standar jaringan komunikasi berhasil dibuat dan protokol pemindahan data diterapkan, hasil-hasil teknologi informasi akan dapat disebarluaskan. Lalu kita lanjut, ada protokol untuk komunikasi komputer. Bisa dilihat yaitu ada sistem network arsitektur, ada token ring. Nah, bisa dilihat itunya apa, SNA dibutuhkan satu komputer induk untuk utama yang mengumpulkan komputer-komputer lain yang terhubung oleh suatu jaringan suatu urut-urutan, hampir sama dengan menunggu giliran. Bisa dilihat itu tabelnya. Lalu kita lanjut, paket dan alamat jaringan internet. Paket merupakan satu bagian dari total yang dikomunikasikan, digabungkan dengan alamat komputer yang dituju komputer pengirim dan informasi kendali lainnya. Lalu ada alamat jaringan internet. 4 bagian kumpulan angka yang masing-masing antara 0 hingga 25 dipisahkan oleh titik. Alamat tersebut akan menunjukkan jaringan, host, subjaringan, dan komputer yang sedang dituju. Nah, lalu kita ada jenis-jenis jaringan, itu ada 5, ada WAN atau Wide Area Network, ada MAN atau Metropolitan Area Network, ada intranet, ada internet, ada extranet. Bisa dilihat itu apa maksud dari 5 tersebut. Lalu kita lanjut. Konvergensi komputasi dan komunikasi. Alat-alat komputasi dan komunikasi kini saling menyertakan fitur-fitur yang dimiliki di antara keduanya. Lalu ada Voice over Internet Protocol, adalah perlewatan komunikasi suara melalui internet laksana komunikasi digital. Lalu yang ketiga ada banyak pengguna menggunakan VoIP dengan satu fitur tambahan yang dapat dibeli dengan mempergunakan model kabel. Kemudian fitur tambahan tersebut menghubungkan komputer ke sistem telepon publik agar dapat melakukan koneksi komputer ke telepon. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada
kata yang salah maupun kata-kata yang tidak berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.